Pagi. Pagi, Pak. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian harus jawab semangat pagi. Dan jawab luar biasa ya. Ya, Pak. Oke, baik. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, luar biasa. Baik. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang topik kita pagi hari ini tentang aku pribadi yang unik. Ya, anak-anak, topik kita tentang aku pribadi yang unik. Yang jelas bahwa antara saya, kalian, dan semua kita yang hadir di sini dan semua kita adalah makhluk pribadi yang sangat unik. Ya, sisa 2 minggu dulu dan teman-teman ada kasih. Ya, kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran dari aku adalah pribadi yang unik. Yang pertama, agar peserta didik mampu menganalisa tentang data pribadi, tentang kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua, agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Yang ketiga, agar peserta didik mampu merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang keempat, agar peserta didik mampu membuat doa syukur karena kita diciptakan sebagai pribadi yang unik. Dan yang kelima, agar peserta didik mampu membuat gambar simbol diri dan menseringkan di depan kelas. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak akan memberikan pantun untuk kita. Mau tidak kita mendengarkan pantun? Pak. Ke hutan, Ya, ya. Pak. Nanti bilang cakep ya. Ya. Cakep. Oke. Ke hutan ada gorila, Cakep. lalu bertemu dengan nenek tua. Marilah anak-anak kita berdoa, lalu kita belajar bersama. Baik, Cakep. kita serahkan kepada Tere untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak. Terima kasih Tere sudah memimpin kita dalam doa. Semoga selalu diberkati ya Tere. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang kita akan pengenalan tentang keunikan di dalam diri kita. Bapak mengajak kepada anak-anak agar mari kita sama-sama melihat tentang keunikan yang ada dalam diri kita. Baik, dilihat dari fisik, sifat, kebiasaan baik buruk di antara diri kita dan sesama. Yang jelas bahwa yang bisa menilai tentang diri kita itu bukan diri kita, pasti orang lain. Maka saya mengajak kepada kita semua, anak-anak, agar bagaimana kita bisa memandang kawan di samping, kiri maupun kanan untuk melihat tentang sifat baik dan sifat buruk. Ya mungkin Tere bisa menjelaskan, bisa melihat tentang Gregorius, bagaimana kebaikan yang ada dalam diri Gregorius, atau Gregorius bisa melihat tentang Antonius, bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada dalam
diri Antonius, dan begitu pun Antonius bisa melihat tentang keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya Laurentius. Yes. Iya Pak. Baik, maka kita melihat tentang realita dalam kehidupan kita setiap hari di dalam kisah inspiratif ini. Baik, ini seorang perempuan, Mbak Angki Yudhistia. Dia seorang perempuan yang menjadi staf khusus presiden. Itu sungguh luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Sekarang kita lihat tentang video inspiratif. Ya, baik anak-anak. Berdasarkan video yang kita nonton tadi dan memberikan dari hasil nonton tadi, anak-anak yang kita nonton bersama tadi, Bapak mengajak pada kita semua untuk menyimpulkan. Saya minta tolong kepada anak-anak untuk menjawab bahwa ada yang pertama, saya minta Agustinus untuk menjawab. Coba Agustinus simpulkan dalam 2 kalimat singkat tentang isi cerita dalam video tersebut. Tadi video ada lihat tidak? Tidak Pak. Tidak saya. Muncul Pak videonya. Tidak muncul. Untuk PR aja nih Pak. Jadi video untuk PR Bapak saja ya? kirim ke ya. Oke. Bapak Kalau kasih video, bocoran dulu, nanti bilang lagi saya nggak apa-apa. oh ya baik. Video tadi jadikan PR, nanti saya kirim ke WA Group untuk Ya. kita kerjakan di rumah. Nanti saya minta tolong kepada anak-anak semua untuk untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan tadi, untuk menyimpulkan 2 kalimat singkat tentang isi cerita dalam video tersebut. Yang kedua, apa yang membuat seseorang bernilai di mata orang lain berdasarkan inspirasi pada video tersebut. Dan yang ketiga, bandingkan dengan dirimu apa yang menjadi sangat bernilai dalam dirimu bagi orang di sekitarmu. Itu nanti sebagai bahan untuk anak-anak kerjakan di rumah ya. Kumpulnya Iya, kapan Pak? Kumpulnya besok pagi ya anak-anak. Iya Pak. Langsung serahkan ke ketua kelas. Setelah itu baru dibawa ke Bapak untuk dinilai. Ditulis di kertas ya berarti Pak. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat tentang dasar biblis dari aku adalah pribadi yang unik. Kita lihat di bacaan kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Bapak tahu bahwa kalian adalah anak-anak Katolik yang taat, yang sungguh luar biasa. Saya yakin bahwa Bapak yakin bahwa kalian pasti bawa kitab suci. Nanti dibuka kitab suci di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 ya. Ya. Sudah baca semua? Sudah Pak. Hampir. Ya, dibaca ya. Jangan tidak dibaca tuh. Ya, kita sudah baca semua kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berdasarkan kitab Kejadian tersebut, yang pertama, pesan apa yang hendak disampaikan berkaitan dengan keunikan manusia pada umumnya. Mungkin ananda saya Anton ya bisa menjawab pertanyaan di nomor pertama. Iya Pak. Manusia serupa Allah Pak. Dia serupa dengan Allah Pak. Gus, ya betul. Ya, yang berikut. Ananda saya Tere bisa menjawab nomor 2, pesan apa yang berkaitan dengan keunikanmu sendiri. Pesannya berkaitan dengan keunikanku sendiri, bahwa aku menjadi pribadi yang mempunyai kelebihan, yaitu kelebihanku menyanyi, jadi aku nggak boleh sombong. Ya, bagus. Nyanyinya lagu apa, Tere? Lagu gereja, lagu dangdut?
Dangdut, Pak. Oh, lagu dangdut. Wah, luar biasa. Kalau udah dia Pak, Kamu suka peserta. joget. Tere Suka suka joget Pak. itu Pak. Oh iya, Kak. Bisa Iya, nyanyi kalau luar joget, biasa. ayo Pak. Baik. Yang berikut mungkin Paulina bisa menjawab, bisa rumuskan kesimpulan arti keunikan menurut teks kitab suci tersebut. Keunikan menurut teks kitab suci tersebut yaitu Tuhan menjadikan kita secitra dengannya. Artinya kita itu memiliki keserupaan dan kita segambaran dengan Tuhan, tentu saja dalam hal-hal yang baik, maka hidup kita juga harus seturut kehendak Tuhan. Itu Pak yang bisa saya pahami. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Salut untuk untuk Paulina yang sudah menjawab pada pertanyaan yang ketiga. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang manusia sebagai pribadi yang unik. Keunikan adalah keistimewaan atau kekhususan yang membedakan dengan hal-hal yang lain. Satu-satunya yang tidak ada duanya. Manusia makhluk yang unik, berarti setiap manusia memiliki keistimewaan atau kekhususan sehingga sangat berbeda dengan manusia yang lain. Allah menciptakan sebagai pribadi yang unik, sehingga kita bisa melihat bahwa sebutkan keunikan masing-masing, kita bisa menyimpulkan setiap orang adalah pribadi yang unik, kita adalah pribadi yang unik. Setiap orang memiliki keunikan, baik fisik, warna kulit, bentuk muka, bentuk hidung. Ada yang hidung pesek enggak? Wah, Paulina hidungnya mancung. Ada Pak. Ya. Loren, Pak, Loren. Badan ada yang tinggi, rambut ada yang keriting, ada yang lurus. Ya, suara ada yang bagus seperti Tere tadi, dia penyanyi. Ya, pola sikap, kepribadian, pola pikir dan lain-lain. Itulah keunikan yang dimiliki oleh kita semua. Maka saya mengajak kepada kita, kapan kita bersyukur bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik dalam diri kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Berarti manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Hal ini tertulis dalam kitab suci di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Manusia sebagai citra Allah. Pengertian kata citra berarti gambar atau rupa, bayangan atau definisi citra berarti gambar yang menunjukkan pada identitas atau ciri seorang atau kelompok orang. Di dalam kisah penciptaan, yaitu yang pertama bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua bahwa manusia diciptakan sepasang laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan bertambah banyak. Yang ketiga bahwa manusia diberi mandat untuk bertanggung jawab atas makhluk ciptaan lain. Yang berikut, Allah melibatkan segala yang dijadikan sungguh amat baik. Konsekuensi bahwa kita manusia sebagai citra Allah. Kita secitra Allah hanya pada manusia, tidak ada pada makhluk lain seperti binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Yang berikut, manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Yang ketiga, manusia di dunia merupakan makhluk yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri. Yang keempat, manusia mempunyai ikatan kesatuan dengan Allah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa manusia itu lebih luhur dan memiliki keunggulan daripada ciptaan lainnya. Manusia dianugerahkan Allah dengan 3 kemampuan istimewa. Yang pertama, kemampuan akal budi atau pikiran. Yang kedua adalah kemampuan kebebasan atau kehendak bebas. Yang ketiga, kemampuan hati nurani. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang akal budi. Mengerti dan menyadari diri. Mengerti dan menyadari diri sendiri. Cogito ergo sum, kata René Descartes. Yang kedua,
mengerti dan menyadari semua yang ada di luar dirinya. Dan yang ketiga, manusia dapat mengembangkan diri, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya. Yang keempat, manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesamanya. Artinya, kemampuan manusia untuk menentukan benar atau salah berdasarkan akal sehat sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Yang berikut adalah kehendak bebas. Kehendak bebas, dengan kehendak bebas manusia dapat bertindak melakukan sesuatu dengan sengaja. Yang kedua, dengan kehendak bebas manusia dapat melakukan sesuatu tindakan dan perbuatan moral. Yang ketiga, dengan kehendak bebas manusia dapat bertindak secara bertanggung jawab. Artinya kemampuan manusia untuk menentukan sikap melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hati nurani. Manusia diberi kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Itu ketuk dalam hati nurani kita untuk menentukan baik, mana yang baik dan mana yang benar. Yang kedua, manusia menjadi rekan sekerja Allah bagi ciptaan lain. Allah bekerja sama dengan manusia yang bersembunyi di setiap hati manusia. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk pribadi dalam dan bermartabat memiliki nilai hakiki dalam sanubari. Artinya bahwa kemampuan manusia untuk membedakan baik dan buruknya satu tindakan berdasarkan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Kesimpulan bahwa manusia memiliki daya cipta, akal budi untuk mengerti dan menyadari dan menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Yang kedua, manusia mempunyai rasa. Hati nurani memiliki perasaan senang, puas, bangga, kagum, iba, cinta, cemas, khawatir, heran, marah, benci, dan sedih. Yang ketiga, manusia mempunyai karsa, kehendak bebas, kemampuan untuk memilih dan menentukan dan memutuskan dan melakukan sesuatu. Yang keempat, manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, rohaninya, dan tiga unsur pokok manusia, tubuh jasmania, jiwa yang berkembang, dan roh yang menghidupkan. Baik anak-anak, itu saja penjelasan dari Bapak berkaitan dengan manusia sebagai pribadi yang unik. Oleh karena itu, keunikan yang ada dalam diri kita perlu kita jaga dan perlu kita kembangkan. Jangan sampai keunikan yang ada dalam diri kita hanya kita nikmati dalam diri kita, kita tidak bagi dengan orang lain. Saya yakin bahwa anak-anak saya, semua kalian memiliki keunikan. Dan keunikan itu jangan disimpan, jangan dipendam. Oleh karena itu, kembangkan keunikan yang diberikan Tuhan kepada kita, agar apa yang kita miliki, kita bisa berbagi talenta yang dimiliki oleh kita bisa berbagi kepada orang lain. Baik, itu saja materi yang Bapak berikan pada hari ini. Bapak akhiri dengan pantun ya. Nanti jangan lupa bahwa jawab cakap ya. Iya Pak. Terbanglah tinggi si burung bayang, hingga pula di atas dahan. Cakep. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Cakep. Mantap. Engkau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah kelas ini, semoga bisa memberi arti. Cakep. Baik anak-anak, itu saja pantun yang Bapak berikan kepada kalian. Semoga apa yang Bapak berikan menjadi berarti dalam kehidupan kita. Kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan memohon berkat Tuhan melalui doa yang akan dipimpin oleh ananda kami, Agustinus. Baik.
mari teman-teman, Bapak Guru kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Agustinus sudah memimpin kita dalam doa. Semoga anak-anak kita Agustinus selalu diberkati dalam sekolahnya, dalam studinya. Amin. Ya, terima Amin. kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi, Pak. Ya, Sebentar Pak, silakan saya Pak Loren. Pak Loren. Loren. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat untuk Pak Heri Bertus yang sudah menyampaikan materinya lewat peer teaching ini. Sudah bagus sekali, Pak. Harapan kita semoga anak-anak kita yang kita ajari mereka mampu mewujudkan teori ini. Itu harapan kita tentunya, dan kita juga sebagai pengajar ya berusaha menghidupinya. Sudah pasti itu tidak diragukan lagi. Sekali lagi selamat untuk Pak Heri Bertus. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf baru bisa bergabung lagi. Terima kasih Pak. Oke.